Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 421, Pertarungan Melawan Patriark Bintang. Tidak disangka, membentuk sebuah jalur ruang hampa ternyata langsung membawaku ke alam bintang luar. Luo Xiu mengamati sekelilingnya, dan segera mengenali bahwa lingkungan ini tidak diragukan lagi adalah alam bintang luar. Dia awalnya menaiki formasi teleportasi di kuil ke-8, bertujuan untuk berpindah ke alam bintang luar. Namun, teleportasinya dihentikan oleh penguasa kuil ke-8, sehingga dia tersesat di ruang hampa tanpa batas. Akhirnya, dia berhasil mencapai tujuannya dan tiba di alam bintang luar. Hanya saja, sungguh mengherankan bahwa tempat yang seharusnya bisa dicapai dengan cepat, akhirnya memakan waktu lebih dari 7 tahun untuk tiba. Itu Luo Xiu, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan nyaring. Luo Xiu menyipitkan mata dan memandang ke arah suara itu, melihat beberapa kultivator dari alam samudera bintang muncul tidak jauh darinya. Pakaian yang mereka kenakan jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari tempat tanah suci alam samudera bintang, seperti Gunung Dewa Langit dan tanah suci Pedang Agung, yang semuanya adalah kekuatan besar di utara. Mereka berjumlah 10 orang, semuanya memiliki tingkat kekuatan Patriark Bela Diri. Luo Xiu, tidak kusangka kau benar-benar berani kembali. Karena kita bertemu, hari ini kau tak akan bisa melarikan diri. Cepat serahkan slip giok emas yang kau dapatkan, atau kami pastikan kau mati tanpa meninggalkan jejak. 10 Patriark Bela Diri berkumpul dan maju dengan aura yang menggetarkan. Luo Xiu tidak terpengaruh. Dia dengan tenang berkata, "Semua, bertahun-tahun tidak bertemu. Apakah kalian tidak belajar apa-apa?" Dia berjalan di udara, mendekati para Patriark Bela Diri dengan tenang. Sambaran petir di langit tidak dapat menyakitinya sedikit pun. Beberapa tahun lalu, aku sudah bisa membunuh Patriark Bela Diri tingkat 9 dengan kekuatan Santo Bela Diri. Sekarang, kekuatanku telah mencapai tingkat Patriark Bela Diri. Kalian 10 orang bersama-sama pun tidak bisa mengalahkan satu tanganku. Sambil berbicara, Luo Xiu melepaskan auranya, membuat 10 Patriark Bela Diri di depannya berubah ekspresi. Seperti yang dikatakan Luo Xiu, beberapa tahun lalu dia sudah membunuh banyak Patriark Bela Diri dari berbagai tanah suci, termasuk Patriark Bela Diri tingkat 9. Saat itu, hanya ahli dengan kekuatan tingkat Patriark Bela Diri bergelar yang bisa menekannya. Sekarang dia telah mencapai tingkat Patriark Bela Diri, kekuatannya tentu jauh lebih besar. Kecuali seorang ahli tingkat kaisar yang turun tangan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekannya. Meskipun kekuatanmu mengerikan, apakah kami tidak memiliki persiapan? Seorang Patriark Bela Diri dari Gunung Dewa Langit tertawa dingin, cahaya di antara alisnya berkilauan, memunculkan seekor naga emas yang berputar di atas kepalanya. Ini adalah sebuah pusaka spiritual, senjata perang yang dibuat oleh seorang ahli tingkat kaisar dari Gunung Dewa Langit, bernama Cambuk Naga Pembasmi Dewa. Gunung Dewa Langit adalah tanah suci yang ahli dalam serangan jiwa, dan pusaka spiritual yang dibuat oleh ahli tingkat kaisar mereka juga ahli dalam serangan jiwa. Benar, jangan pikir karena kau mencapai tingkat Patriark Bela Diri maka kau bisa bertindak seenaknya. Meskipun kekuatan kami tidak sebanding denganmu, tapi apakah kau bisa memahami dasar-dasar dari tanah suci kami? Para ahli dari tanah suci Pedang Agung juga berseru. Seorang Patriark Bela Diri mengangkat tangan, menampilkan sebuah pedang perang dengan aura kuat, yang jelas juga merupakan senjata perang tingkat spiritual. Jelas, para ahli dari tanah suci sangat takut pada Luo Xiu. Mereka membawa pusaka spiritual tingkat kaisar untuk menangkapnya begitu menemukannya. Melihat bahwa Gunung Dewa Langit dan tanah suci Pedang Agung membawa pusaka spiritual, Luo Xiu tercengang sejenak, tapi segera dia tertawa. "Semua, apakah kalian membawa pusaka spiritual tingkat kaisar untuk memberikannya padaku?" Sombong, sudah di ambang kematian masih berani berbicara besar? Seorang ahli dari tanah suci Pedang Agung berteriak marah. Beberapa Patriark Bela Diri bersama-sama menggerakkan pedang perang tingkat kaisar, mengayunkan cahaya pedang sepanjang puluhan mil. Tidak tahu diri, Luo Xiu tertawa dingin, mengayunkan tombak perang naga hitamnya, mengeluarkan kekuatan hukum kematian dan ruang secara bersamaan, menghancurkan cahaya pedang itu menjadi hampa. Kemudian, dia melangkah maju, tubuhnya langsung menghilang, dan muncul di depan beberapa Patriark Bela Diri dari tanah suci Pedang Agung. Puff! Patriark Bela Diri yang memegang pedang perang tingkat kaisar belum sempat bereaksi, alisnya sudah ditembus oleh tombak perang naga hitam, kepalanya meledak menjadi bubuk. Luo Xiu dengan cepat merampas pedang itu, membuat beberapa Patriark Bela Diri yang tersisa dari tanah suci Pedang Agung berubah wajah, ketakutan. Mereka tidak menyangka
Dalam beberapa tahun, Luo Xiu telah memiliki kekuatan untuk menyaingi pusaka spiritual tingkat kaisar. Mati. Pada saat itu, para kultivator dari Gunung Dewa Langit menggerakkan cambuk naga pembasmi dewa. Seekor naga emas muncul di laut kesadaran Luo Xiu, berubah menjadi bayangan cambuk, menyerang jiwa aslinya. Boom! Bayangan cambuk emas menghantam Istana Ungu, tetapi Istana Ungu tidak bergerak, dan bayangan cambuk itu segera hancur. Bisa menahan serangan, para patriark bela diri dari Gunung Dewa Langit terkejut. Cambuk naga pembasmi dewa dikhususkan untuk serangan jiwa. Kecuali memiliki kekuatan tingkat kaisar, bahkan jika tidak mati, jiwa pun akan terluka parah. Di laut kesadarannya ada harta yang melindungi dari serangan jiwa. Seorang patriark bela diri dari Gunung Dewa Langit berteriak. Luo Xiu menghilang lagi, membuat para patriark bela diri dari Gunung Dewa Langit waspada. Mereka segera mengeluarkan kekuatan penuh cambuk naga pembasmi dewa. Boom! Tombak perang naga hitam melesat, berubah menjadi naga hitam, menggigit naga emas dari cambuk naga pembasmi dewa, menekannya tanpa bisa melawan. Dalam sekejap, para patriark bela diri dari Gunung Dewa Langit dan Tanah Suci Pedang Agung pucat pasi. Pusaka spiritual tingkat rendah berani melawan rajaku? Hong Tian tertawa meremehkan, segera menekan roh cambuk naga pembasmi dewa, mengeluarkan seekor naga emas. Semua, terima kasih telah memberikanku 2 pusaka spiritual. Luo Xiu tersenyum tipis, matanya memandang 9 patriark bela diri yang tersisa. Dalam sekejap, para patriark bela diri dari 2 tanah suci yang sebelumnya penuh percaya diri kini terdiam. Mereka berpikir bahwa dengan pusaka spiritual tingkat kaisar, meskipun Luo Xiu telah mencapai tingkat patriark bela diri, mereka bisa mengalahkannya. Namun, mereka tidak menyangka, kekuatan Luo Xiu meningkat begitu pesat, hingga dalam sekejap bisa merampas 2 pusaka spiritual, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Saat ini, katakan padaku apa yang terjadi di alam samudera bintang selama aku pergi. Luo Xiu tersenyum tenang, tanpa ragu menyimpan 2 pusaka spiritual, lalu bertanya. Jangan coba-coba kabur, atau aku takkan ragu membunuh kalian. Merasa ada niat membunuh dalam suara Luo Xiu, 9 patriark bela diri dari 2 tanah suci terkejut. Mereka tahu betul bahwa tanah suci mereka bersama-sama memburu Luo Xiu, membuat mereka hampir menjadi musuh mati. Jika kami memberitahumu, apakah kau akan melepaskan kami? Tanya seorang patriark bela diri dari Gunung Dewa Langit. Sebagai seorang patriark bela diri yang telah berlatih selama ratusan hingga ribuan tahun untuk mencapai prestasi saat ini, tidak ada yang ingin mati sia-sia. Kalian tidak memiliki hak untuk bernegosiasi denganku. Luo Xiu dengan dingin menyerang, mengeluarkan api surgawi yang membakar patriark bela diri yang berbicara tadi menjadi abu hanya dengan satu teriakan kesakitan. Adegan ini membuat 8 patriark bela diri lainnya menarik napas dingin, ketakutan yang mendalam mencengkeram hati mereka. Kekuatan Luo Xiu sudah begitu besar hingga mereka tidak bisa mengukurnya. Membunuh patriark bela diri sama sekali tidak sulit baginya. 8 patriark bela diri yang tersisa tidak berani berbicara lagi. Mereka dengan jujur menceritakan semua yang mereka ketahui. 9 tahun bukan waktu yang lama, namun banyak hal yang bisa terjadi. Sejak munculnya baju perang Huang Tian, dan setelah Luo Xiu mendapatkan slip giok emas, manusia, ras iblis, dan ras iblis terus-menerus berselisih. Dewa perang Huang Tian memperoleh harta karun di 3000 dunia besar dan kemudian tewas karenanya. Namun kekuatan besar yang ia provokasi tidak menyerah, mengirim pasukan iblis ke alam samudera bintang untuk mencari jejak harta karun itu. Inilah yang memicu bencana kuno, di mana ras iblis berusaha memusnahkan manusia dan ras monster untuk menguasai dunia ini, memudahkan mereka mencari harta karun tersebut. Selain kekuatan besar di balik ras iblis, tampaknya ada kekuatan besar lainnya yang terlibat. Kekuatan ini berasal dari dunia peringkat menengah alam surga misterius, mengirimkan ahli untuk mendirikan wilayah suci dan membantu manusia melawan invasi iblis. Selain manusia dan ras monster, ras iblis juga berhasil bertahan, kemungkinan besar didukung oleh kekuatan besar di baliknya. Luo Xiu tidak tahu harta karun apa yang diperoleh Dewa Perang Huang Tian, hanya slip giok emas yang mencatat lokasi harta karun tersebut. Slip giok emas itu telah dihancurkan setelah Luo Xiu membacanya, sekarang hanya dia yang tahu lokasi harta karun tersebut. Selain itu, beberapa kejadian di alam samudera bintang berkaitan dengan Luo Xiu. Salah satu kejadian itu terjadi di klan Phoenix. Putra suci klan Phoenix sedang berlatih secara tertutup, dan tidak lama lagi akan mencapai tingkat patriark bela diri. Begitu dia mencapai patriark bela diri, dia akan menikahi putri suci dan meneruskan darah kuno klan Phoenix. Berbagai kekuatan besar berusaha mencari Luo Xiu dengan memaksa tanah suci lautan awan untuk memprediksi keberadaannya. Tanah suci lautan awan dihancurkan karenanya. Dan yang lebih mengejutkan Luo Xiu, Bibi Santo Lautan Awan saat ini adalah Yan Siruo. Setiap generasi Bibi Santo Lautan Awan hanya bisa memprediksi 9 kali. Setelah 9 kali, mereka akan menghadapi bencana besar dan mati. Yan Siruo adalah murid dari Bibi Santo Lautan Awan sebelumnya dan mewarisi teknik ramalan Tanah Suci Lautan Awan.
Sialan, mendengar berita ini, Luo Xiu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang secepat mungkin ke lokasi portal teleportasi. Di sekitar portal teleportasi, banyak ahli dari berbagai kekuatan besar di alam samudera bintang berjaga, karena ini adalah jalan utama yang menghubungkan dunia luar ke alam samudera bintang. Luo Xiu menebas semua penghalang, membunuh belasan ahli patriark bela diri hingga seorang ahli patriark bela diri bergelar muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Luo Xiu, karena kamu masih muda, jika kamu menyerahkan slip giok itu dan menjadi murid dari Istana Bintang Surgawi, kami tidak akan mengejarmu lagi. Ahli tersebut, yang dikenal sebagai Patriark Bintang, berbicara dengan angkuh, tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang, seperti dewa. Masalah Luo Xiu bukan rahasia di alam samudera bintang. Kekuatan besar bisa dengan mudah mengetahui bahwa Luo Xiu telah mencapai tingkat Patriark bela diri hanya dalam 20 tahun. Kecepatan kultivasi seperti itu sangat jarang terjadi. Jika tidak ada halangan, bakat seperti itu bisa tumbuh menjadi seorang dewa atau bahkan makhluk abadi. Istana Bintang Surgawi sudah memiliki Xingling, seorang jenius yang sangat langka, ditakdirkan untuk menjadi dewa. Jika Luo Xiu bergabung, Istana Bintang Surgawi bisa memiliki 2 dewa dalam beberapa ratus tahun, menjadikannya kekuatan terkuat di alam samudera bintang. Namun, rencana Patriark Bintang tidak mempengaruhi Luo Xiu sama sekali. Kalian dari Tanah Suci mengejar saya demi giok itu, bahkan bekerja sama dengan ras iblis. Istana Bintang Surgawi mengaku sebagai salah satu dari 4 tanah suci abadi manusia, tapi bagiku, kalian tidak lebih dari sekumpulan orang serakah. Luo Xiu sudah melihat melalui tipu daya tanah suci, semuanya demi keuntungan. Dia mengeluarkan tombak naga hitamnya dan menyerang dengan penuh kekuatan. Ledakan berbentuk naga menghancurkan segalanya. Patriark Bintang adalah seorang ahli patriark bela diri bergelar. Kekuatannya setara dengan ahli tingkat kaisar, jadi Luo Xiu menyerang dengan penuh kekuatan, mengeluarkan ledakan naga dan menambahnya dengan serangan 9 alam mati. Saat Luo Xiu menyerang dengan tombaknya, Patriark Bintang merasakan kekuatan yang sangat besar dan sedikit terkejut. Apakah itu senjata tingkat harta roh bawaan? Sebagai seorang ahli patriark bela diri bergelar, Patriark Bintang tidak memiliki senjata sekuat itu, menunjukkan betapa besar keberuntungan Luo Xiu. Patriark Bintang mengangkat tangannya, memanggil sebuah bintang besar yang merupakan harta roh tingkat kaisar yang pernah dia gunakan untuk mengejar Luo Xiu di dunia luar. Dengan kekuatan seorang patriark bela diri bergelar dan bintang besar ini, kekuatannya bahkan melampaui ahli tingkat kaisar biasa. Boom! Ledakan berbentuk naga bertabrakan dengan bintang besar. Suara gemuruh mengguncang ruang angkasa, menghancurkan segalanya di sekitarnya. Luo Xiu sedikit mundur, matanya menyipit, mengakui kekuatan luar biasa seorang patriark bela diri bergelar. Saat itu, serangan 9 alam mati Luo Xiu jatuh, roda hitam besar seperti gunung, penuh dengan kekuatan hukum kematian, menghancurkan segalanya. Jari bintang, Patriark Bintang mengangkat satu tangan, mengarahkan 2 jarinya ke depan, memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan, menembus ruang angkasa. Ini adalah teknik tertinggi dari Istana Bintang Surgawi, diciptakan oleh dewa. Boom! Cahaya bintang menembus 9 alam mati, tetapi roda hitam terus turun, menekan segalanya. Ekspresi Patriark Bintang berubah. Dia berusaha menghindar, namun ruang di sekitarnya menjadi padat dan berat, gerakannya melambat, tidak bisa menghindari serangan tersebut. Bidang hukum ruang, Patriark Bintang terkejut. Menurut pengetahuannya, Luo Xiu tidak menguasai hukum ruang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan kematian yang besar menurunkan kekuatannya hingga 30%. Bidang hukum kematian, Patriark Bintang terkejut lagi. Kamu benar-benar menguasai 2 hukum besar, kematian dan ruang. Dia buru-buru memanggil bintangnya kembali, mencoba menggunakan kekuatan harta roh itu untuk melawan 9 alam mati. Bintang besar memancarkan aura kuat, melawan penindasan 2 bidang hukum. Patriark Bintang merasa lega, tubuhnya terasa ringan kembali. Boom! 9 alam mati menghantam bintang besar. Gelombang besar menyapu ruang angkasa, menciptakan pemandangan kehancuran yang mengerikan. Swoosh! Sinar bintang melesat ke langit. Patriark Bintang yang kuat saat ini terbang melarikan diri.